Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmala, stambuk 083 2020 0096. Nama saya Ulfa Duyanti dengan stambuk 083 2020 0100. Perkenalkan, nama saya Wadas Wahyuni dengan nomor stambuk 083 2020 0128. Perkenalkan, nama saya Syan Sefani dengan stambuk 083 2020 0122. Universitas Muslim Indonesia PTS pertama di luar Pulau Jawa berakreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk ke dalam perguruan tinggi Islam terbaik di dunia tahun 2021 versi Unirank. Hal tersebut menjadi bukti bahwa UMI diakui secara nasional dan internasional. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni tahun 1954 atas prakarsa tokoh ulama para raja di pemerintah. PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti 9 tahun 2020. UMI berada pada peringkat ke-64 Kemenristek Dikti tahun 2020. UMI saat ini membina 13 fakultas dengan program pascasarjana dengan 57 program dan 22 program studi telah terakreditasi A. UMI melaksanakan metode belajar e-learning berbasis Learning Management System atau LMS kalam.umi.ac.id. Mahasiswa UMI disambut dengan pesantren kilat sebagai pengganti ospek dengan dilanjutkan program pendidikan berbasis pesantren dengan pencerahan kolbu sebagai program unggulan UMI dalam membina karakter mahasiswa yang mengintegrasikan kuliah pencerdasan intelektual dengan kuliah pencerdasan spiritual yang dipusatkan di pesantren unggulan UMI Dahrul Mukhlisin di Kabupaten Pangkep dengan memondokkan mahasiswa-mahasiswi baru selama 1 bulan. Dosen mata kuliah penyuluhan pertanian yaitu Ibu Insinyur Rosmeda Rashid MM dengan asisten dosen Bu Rismala Dewi Maskar STP MSI. Penyuluhan dan komunikasi pertanian merupakan studi yang mempelajari cara menyampaikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya yang berkecimpung di sektor pertanian mengenai informasi teknologi baru di bidang pertanian. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi pertanian. Petani atas nama Pak Sena saat ini berumur 47. Pendidikan terakhir SD, memiliki tanggungan 2 orang. Pengalaman bertani sudah berpuluh-puluh tahun dan memiliki pekerjaan sampingan yaitu sopir mobil. Sarana pendukung yang dimiliki petani yaitu gudang berjumlah 1 unit, fungsinya untuk menyimpan hasil tani, hand traktor 1 berfungsi untuk memejak sawah, 2 cangkul untuk membuat bedengan sawah, 2 parang untuk memotong rumput, 1 unit motor yang digunakan untuk mengangkut hasil tani. Pendapatan petani dalam semusim yakni Rp600.000. Bapak Zainal tidak pernah mendengar sistem tanaman legowo dan beliau masih menggunakan teknologi sistem tabur benih secara langsung. Beliau tidak menggunakan sistem legowo dikarenakan sangat susah dan ribet. Beliau menggunakan sistem tabur benih sejak pertama bertani dan tidak pernah mengikuti penyuluhan pertanian. Petani atas nama Ulirman saat ini berumur 42 tahun, pendidikan terakhir SD dan memiliki tanggungan 4 orang. Pengalaman bertani sudah berpuluh-puluh tahun dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Sarana pendukung yang dimiliki oleh Bapak Ulirman yaitu gudang berjumlah 1 unit yang berfungsi untuk menyimpan hasil tani, hand traktor 1 unit berfungsi untuk memajak sawah, 2 cangkul untuk membuat bedengan sawah, 1 parang untuk memotong rumput, 1 unit motor yang digunakan untuk mengangkut hasil tani. Pendapatan petani dalam semusim yakni Rp500.000. Bapak Ulirman tidak pernah mendengar sistem tanaman legowo dan beliau masih menggunakan teknologi sistem tabur benih secara langsung. Beliau tidak menggunakan sistem tanaman legowo dikarenakan sangat susah dan ribet. Beliau menggunakan sistem tabur benih sejak pertama bertani dan tidak pernah mengikuti penyuluhan. Petani atas nama Pak Senudin saat ini berumur 42 tahun. Pendidikan terakhir SMA, memiliki tanggungan 4 orang. Pengalaman bertani sekitar 2 tahun dan memiliki pekerjaan sampingan yaitu beli bangunan. Sarana pendukung yang dimiliki petani yaitu gudang berjumlah 1 unit, fungsinya untuk menyimpan hasil tani. Dan traktor 1 unit berfungsi untuk membajak sawah, 2 cangkul untuk membuat bedengan sawah, 2 parang untuk memotong rumput, 1 unit motor yang digunakan untuk mengangkut hasil tani.
ini berumur 42 tahun. Pendidikan terakhir SD, memiliki tanggungan 3 orang. Pengalaman bertani sudah berpuluh-puluh tahun dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Sarana pendukung yang dimiliki petani yaitu gudang berjumlah 1 unit, fungsinya untuk menyimpan hasil tani, hand traktor 1 unit berfungsi untuk membajak sawah, 2 campur untuk membuat bedengan sawah, 1 parang untuk memotong rumput, 1 unit motor yang digunakan untuk mengangkut hasil tani, dan pendapatan petani dalam semusim yaitu Rp1.000.000. Bapak Jusman pernah mendengar sistem tanaman legowo dan mengikuti kegiatan penyuluhan selama 2 kali di Kecamatan Lapariaja dan Bengon. Dan materi penyuluh yakni tentang hama tanaman. Penyuluhan juga mudah dipahami dan disampaikan secara tatap muka agar lebih mudah dipahami oleh petani. Dan menurutnya, penyuluhan dilakukan di siang hari karena saat itu petani berada dalam di rumahnya.